yaitu yang pertama aku membuat tabel ketidakhadiran siswa kelas 10. Oke, untuk membuat tabelnya itu kita hanya pilih format as table, lalu pilih tabel yang kamu suka ataupun kamu mau. Karena di sini banyak tabel, pilih tabelnya. Lalu setelah itu buat ke samping mau berapa dan ke bawah juga mau berapa. Oke. Dan di kolom 1 ini sudah pastinya di sini aku buat nama, di sini bulannya aja. Bulan Januari dan Februari. Di sini namanya bebas. Oke, lalu di sini aku akan membuat daftar ketidakhadirannya. Itu hanya sebagai contoh. Oke, lalu untuk menggunakan rumus dasar penjumlahannya itu, kita tambahin satu tabel lagi ke samping dulu. Nah, di sini kita buat jumlah. Oke, di sini itu kan tulisan Januari, Februari dan jumlahnya yang terpotong. Kita bisa membesarkan dan merapikannya dengan menggeser pada bagian atasnya. Diklik dulu, baru digeser. Setelah itu kita masukkan rumus untuk mencari jumlah. Itu rumusnya pertama-tama gunakan sama dengan, lalu data atau angka yang akan kita jumlahkan itu kan 2, lalu pilih tanda plusnya, tanda plus itu shift dan plus, lalu dia menambahkan keempat, lalu tinggal enter, maka hasilnya akan otomatis. Maka dari data ini kita mengetahui bahwa yang paling sering tidak hadir itu adalah Roy. Dan dari sini juga kita bisa membuatkan diagramnya. Lalu cara membuat diagramnya itu gampang. Kita blok dulu ini semua. Setelah diblok, pilih menu insert, lalu kamu bisa memilih grafik ataupun diagram lingkaran seperti ini. Aku akan memilih diagram lingkaran yang ini. Nah, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa yang paling sering itu tidak hadir yaitu yang berwarna biru, berarti itu adalah Roy. Kita bisa pilih yang seperti apa, mau yang ini atau yang hitam. Akan pilih yang ini saja. Oke, lalu setelah ini aku mau menggunakan ini tadi sudah dengan rumus penjumlahan, lalu di sini aku akan membuat tabel untuk pengurangan. Tabel pengurangan. Nah, sama seperti tadi, pilih dulu format as table, pilih tabel yang kita sukai. Ini aku hapus dulu. Oke, di sini aku akan tulis tabel pengurangan. Oke, di kolom 1 ini akan aku buat angka aja. Angka dan di sini jumlah. Oke, di sini kita akan memakai angka-angka yang besar aja, 345, 230, 110, 200, 1000,
110, 200, 3000, 599. Ini tuh bebas. Oke, untuk pengurangan itu kita menggunakan rumus hampir mirip dengan penjumlahan, namun yang diubah itu hanyalah simbolnya. Kalau penjumlahan itu simbolnya plus, tetapi kalau pengurangan simbolnya minus. Oke, kita buat dulu sama dengan, lalu pilih data ataupun angka yang akan dikurangkan. 345 langsung kekurang, 230 lalu di enter. Inilah hasilnya. Setelah tabel pengurangan, aku akan membuat tabel untuk menggunakan rumus pembagian. Kita buat dulu tabelnya ya. Seperti biasa, membuat tabel itu format table. Aku pilih warnanya yang green. Oke. Terus salah guys. Harus yang seperti ini ya. Di sini sama tadi, kita tulis aja angka dan biar banyak bisa ditambahin ya, biar penggunaan itu agak banyak. Di sini kita buat angka dan di sini kita buat jumlah. Ini tuh tabel untuk menggunakan tadi penjumlahan, pengurangan, berarti di sini tabel pembagian. Oke, ini seperti biasa ini terpotong, bisa kita besarkan, bisa kita lebarkan biar tulisannya itu terlihat sehingga lebih jelas. Oke, di sini kita buat 450, 120, itu bebas. Oke, sama seperti sebelumnya, rumusnya itu hampir mirip, yang diubah itu hanyalah simbolnya. Kalau pembagian ini menggunakan tanda miring. Oke, langsung saja kita buat sama dengan, lalu data atau angka yang akan dibagi, lalu tanda miring, lalu 110 tanda miring, 12, enter. Inilah hasilnya. Nah, langsung kan otomatis terdapat hasilnya tanpa capek-capek lagi menghitung. Lalu setelah itu aku akan membuat tabel dulu untuk perkalian. Seperti biasa membuat tabel format table, kita pilih warna yang belum digunakan aja ya, orange. Oke, ini kita tulis angka, dan jumlah. Sini tuh bebas. Ini aku buat angka yang lumayan besar. Oke, hampir mirip dengan yang tadi juga, namun kalau dia perkalian sama simbolnya aja yang diganti. Seperti biasa sama dengan 3000. Nah, kalau simbol untuk perkalian itu kita gunakan bintang.
Bintang itu kan ada di angka 8, berarti shift 8, lalu pilih 10, lalu enter. Inilah hasilnya. Oke, teman-teman, inilah tutorial penggunaan rumus-rumus dasar penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian dari Microsoft Excel. Ini tadi lupa menulis tabel perkalian. Oke, terima kasih. Semoga